teman-teman semua, pernah kebayang gak sih di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat ini, masih ada loh komunitas yang memegang teguh tradisi dan nilai-nilai luhur nenek moyang mereka? Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke salah satu permata budaya Indonesia yaitu Kampung Adat Tuku di Garut, Jawa Barat. Kampung ini gak cuma indah pemandangannya aja, tetapi juga punya cerita menarik tentang bagaimana masyarakatnya hidup rukun, sederhana, dan punya solidaritas yang luar biasa kuatnya. Mereka ini ibarat kayak satu keluarga besar yang saling bahu-membahu, menjaga adat istiadat, dan melestarikan alam. Nah, dalam video kali ini kita akan coba bedah rahasia kekompakan mereka pakai konsep keren dari pemikir Islam bernama Ibnu Khaldun, yaitu asobiyah. Apa itu asobiyah? Asobiyah ini lebih gampangnya semangat kebersamaan dan ikatan kuat yang bikin sebuah kelompok ini bisa bertahan dan berkembang. Jadi siap-siap ya, kita akan lihat langsung gimana asobiyah ini benar-benar hidup dan jadi fondasi utama di Kampung Adat Tuku. Penasaran kan? Yuk kita langsung mulai perjalanan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Kampung Adat Dukuh yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan komunitas adat yang mempertahankan cara hidup bersahaja dan setia pada nilai-nilai warisan. Struktur sosialnya bersifat tertutup namun harmonis, dengan kuncen pemimpin adat sebagai fitur utama yang dihormati dan ditaati. Masyarakat menjunjung tinggi prinsip hidup sederhana, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tatanan adat turun-temurun. Nilai-nilai seperti solidaritas sosial, gotong royong, dan musyawarah menjadi sistem nilai yang mengikat warga. Sejarah Kampung Dukuh erat kaitannya dengan Syekh Abdul Jalil yang menempati daerah tersebut sekitar tahun 1685. Setelah meninggalkan jabatannya sebagai penghulu di Sumedang karena pelanggaran syara. Istilah dukuh diartikan sebagai tempat bermukim, pacalikan atau bermakna kuat, tegas, dan teguh dalam mempertahankan miliknya. Kampung Dukuh memiliki luas sekitar 1,5 hektar, terbagi menjadi dukuh luar atau landeh, dan dukuh dalam tonggoh, serta makam karomah, makam keramat. Mata pencarian utama masyarakat adalah pertanian dan peternakan. Masyarakat Dukuh menganut agama Islam secara penuh dan menjadikannya pedoman hidup. Diakui sebagai kebudayaan Islami oleh pemerintah, rutin mengadakan kegiatan spiritual seperti Mauludan atau peringatan Maulid Nabi, Rajaban, peringatan Isra Mi'raj, dan sholawatan. Memiliki aturan khusus dalam berziarah, hanya di hari Sabtu, tidak diperkenankan menggunakan celana dalam dan harus menggunakan pakaian tanpa motif atau polos. Sholat 5 waktu dilaksanakan berjamaah di musola, namun tidak menggunakan speaker untuk azan. Di dukuh dalam hanya menggunakan suara beduk. Adapun aturan-aturan khusus lainnya, larangan ketat bagi pegawai negeri sipil atau PNS untuk masuk ke dukuh dalam, didasari oleh sejarah pengkhianatan pemerintah terhadap kesepakatan pendiri kampung. Larangan selonjoran atau tidur dengan kaki menghadap ke arah utara, arah makam Syekh Abdul Jalil, sebagai bentuk penghormatan. Hal ini mempengaruhi tata letak rumah adat yang dibangun menghadap barat dan timur. Aturan umum lainnya meliputi tidak boleh berbicara jorok dan kasar, tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh membawa hewan peliharaan anjing, dan tidak boleh meminta hal-hal yang melanggar syara. Ajaran leluhur kesadaran menjaga alam. Masyarakat sangat bergantung pada alam dan memiliki kesadaran kuat untuk menjaganya, seperti ungkapan Syekh Abdul Jalil, cai dipelak, tanah diaurkeun, atau air ditanam, tanah disuburkan. Dalam konteks masyarakat Kampung Adat Tukuh, konsep yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun ini sangat relevan dan terlihat jelas. Ada beberapa poin. Yang pertama ada asobiyah religius, di mana ketaatan masyarakat terhadap ajaran Islam seperti sholat berjamaah, perayaan hari besar ini menciptakan spiritualitas yang kuat. Ada pula aturan khusus dalam berziarah menunjukkan bahwa ibadah ini dilakukan secara kolektif dan menunjukkan solidaritas yang tinggi.
Nah, yang kedua ada asambia sosial dan politik, di mana aturan adat yang ketat, seperti larangan PNS untuk masuk ke wilayah tertentu, dan larangan selanjaran ke arah utara. Nah, ini mencerminkan norma komunal yang dijunjung tinggi. Nah, sebagai fungsinya untuk perlindungan identitas dan nilai-nilai adat dari pengaruh luar. Dan yang terakhir ada asambia ekologis, di mana kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan pembagian wilayah berdasarkan fungsi. Ini menunjukkan solidaritas ekologis, hubungan manusia dan alam dipahami secara komunal dan spiritual. Jadi, secara keseluruhan, masyarakat kampung adat Tugu ini menunjukkan bahwa konsep asabia ini nggak hanya teori saja, tetapi juga bukti nyata untuk memperkuat identitas, solidaritas, dan keberlanjutan komunitas mereka. Nah, itulah tadi cerita menarik tentang kampung adat Duku dan nilai-nilai asabiahnya yang mengikat pada mereka. Dari sini kita bisa belajar banyak hal, solidaritas sosial yang masih kuat di masyarakat adat, nilai tradisi dan agama yang menjadi fondasi hidup sehari-hari, dan keharmonisan manusia dan alam itu masih nyata di kampung Duku. Di zaman yang individualis seperti sekarang, mungkin kita perlu mengambil pelajaran dari mereka bahwa hidup yang sederhana, saling membantu, dan menjaga warisan budaya adalah sesuatu yang berharga. Ketik di komentar kalau kalian punya kesempatan, mau nggak sih mengunjungi kampung adat Tuku atau punya pengalaman serupa dengan budaya adat lain? Share pendapat kalian ya, bye-bye!